Selamat siang Pak Andi, nama saya Olivia dari kelas 12 IPS 4. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dari yang 5 soal tersebut. Dan di sini nomor 1, sebuah generator menggunakan kumparan dengan 400 lilitan dan memiliki luas bidang 40 cm persegi yang berada dalam medan magnet B. Generator ini menghasilkan GGL maksimum 200 volt ketika diputar dengan kecepatan sudut 10 rad per S. Tentukan A. Besar medan magnet B. Kuat arus yang mengalir jika generator dirangkai dengan hambatan 50 ohm. Oke, jadi di sini kita bikin dulu diketahuinya. Jadi diketahui jumlah lilitan kumparannya itu N sama dengan 400. Terus ini luas bidangnya A sama dengan 40 cm persegi. Karena ini cm jadi diubah ke meter. Jadi 4 kali 10 min 3 meter persegi. Selanjutnya kecepatan sudutnya omega 10 rad per S. GGL maksimumnya 200 volt dan hambatannya itu 50 ohm. Nah, jadi kita jawab dulu yang A. Yang A ini menentukan besar medan magnet B. Jadi rumusnya itu EM sama dengan N kali B kali A kali omega. M ini 200. Terus N-nya itu 400. B ini kita yang cari. Terus A-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kali 10. Oke, jadi ini 200 sama dengan 400 kali B kali 0,004 kali 10. 400 dikali 0,04 dikali 10 itu hasilnya 16. Jadi 16B. Terus kita pindahin B ke sini. 200-nya pindahin ke sini dibagi 16. Jadi B-nya itu hasilnya 12,5 Tesla. Oke, jadi ini yang A. Selanjutnya kita menentukan yang B. Yang B dicari kuat arus yang mengalir jika generator dirangkai dengan hambatan 50 ohm. Rumusnya itu I sama dengan EM per R. EM-nya ini 200 per R-nya ini 50. Jadi dibagi aja 200 bagi 50 itu hasilnya adalah 4A. Oke. Nah, selanjutnya di nomor 2, pada sebuah televisi tertera ketentuan 220 VAC, 60 W dan 60 Hz. Tentukan besarnya. A. V efektif, B. V maksimal, C. I efektif, D. I maksimal. Oke, jadi kita jawab dulu yang A. A ini disuruh cari V efektif. Jadi V
efektifnya ini udah ada di soal, yaitu 220. Nah, selanjutnya yang B, V maksimal. Jadi V max sama dengan V efektif dikali akar 2 sama dengan V efektifnya itu 220, jadi 220 dikali 1414 sama dengan 300,08 V dibulatkan jadi 311 V. Ini V maksimalnya. Kemudian kita cari I efektif. Nah, kita cari I efektifnya. Jadi rumusnya itu P sama dengan V efektif kali I efektif. Terus kita balik, jadi I efektif sama dengan P bagi V efektif. Jadi I efektif sama dengan 60 bagi 220 sama dengan 0,273 A. Jadi ini I efektifnya. Kemudian kita cari yang D, yaitu menentukan I maksimal. Rumusnya itu I max sama dengan I efektif kali akar 2 sama dengan 0,273 dikali 1414 sama dengan 0,386 A. Jadi I maksimalnya itu 0,386 A. Oke, lanjut nomor 3. Sinar min X dengan panjang gelombang 10 nm dihamburkan dari suatu elektron. Jika radiasi yang dihamburkan dideteksi membentuk sudut 90 derajat, cos 90 derajat sama dengan 0 terhadap sinar elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. H sama dengan konstanta Planck 6,625 kali 10 pangkat min 34 Cs, dan C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Nah, jadi di sini kita bikin dulu diketahuinya. Diketahui panjang gelombang awal yaitu lambda 0 sama dengan 10 nm. Kita ubah jadi 10 kali 10 min 9 m. Selanjutnya sudut hamburan yaitu 90 derajat. Massa diam elektron yaitu M0 yaitu 9,1 kali 10 min 31 kg. Konstanta Planck-nya H sama dengan 6,625 kali 10 min 34 Cs. Kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Terus buat cari ini kita pakai rumus delta lambda sama dengan lambda absen kurang lambda 0 sama dengan H per M0C dalam kurung 1 kurang cos. Nah, karena cos 90 derajat itu adalah 0,
maka delta lambda sama dengan H per M0C dalam kurung 1 kurang 0. Lalu kita masukin angkanya, yaitu delta lambda sama dengan dalam kurung 6,625 dikali 10 min 34 dibagi dalam kurung 9,1 kali 10 min 31 dikali lagi 3 kali 10 pangkat 8. Lalu kita tulis lagi 6,625 dikali 10 min 34 per ini sama ini dikali, jadi 2,73 dikali 10 pangkat min 22. Hasilnya itu 2,43 dikali 10 min 12 meter. Lalu kita menentukan panjang gelombang foton terhambur. Rumusnya itu lambda aksen sama dengan lambda 0 tambah delta aksen delta lambda sama dengan dalam kurung 10 kali 10 min 9 ditambah 2,43 dikali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya 10,00243 kali 10 min 9M. Hasilnya itu 10,002 nm. Jadi panjang gelombang foton terhambur adalah 10,002 nm. Lanjut nomor 4. Jelaskan secara singkat tentang teknologi digital, kemudian sebutkan 5 contoh media penyimpanan data digital. Oke, jadi teknologi digital itu adalah teknologi yang menggunakan sistem berbasis angka biner, yaitu 0 dan 1, untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk berkomunikasi, menyimpan informasi, dan menjalankan berbagai aplikasi dengan cepat dan efisien. Contohnya itu ada komputer, handphone, dan internet. Oke, jadi contoh media penyimpanan data digital yang pertama itu ada hard disk drive, yaitu HDD. Media penyimpanan yang digunakan di komputer dan laptop untuk menyimpan data dan dalam kapasitas yang besar. Selanjutnya ada solid state drive atau yang bisa disebut SSD. Penyimpanan ini lebih cepat dibanding HDD karena tidak memiliki komponen bergerak. Selanjutnya yang ketiga ada flash drive atau yang bisa disebut USB, yaitu penyimpanan portable berbasis memori flash yang sering digunakan untuk transfer data. Selanjutnya yang keempat ada memory card atau SD card atau micro SD. Ini memory card ini dalam bentuk kartu kecil
yang digunakan di smartphone, kamera, atau perangkat lainnya. Yang terakhir ada cloud storage, itu penyimpanan data online melalui internet seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, atau iCloud. Selanjutnya yang nomor terakhir, nomor 5, jelaskan perbedaan antara gas alam dan gas LPG. Kalau dari sumbernya, gas alam itu ditemukan langsung dari ladang gas alamnya langsung. Sedangkan gas LPG itu dari hasil pemurnian minyak bumi atau gas alam. Kemudian bentuk penyimpanannya, gas alam itu gas dalam bentuk alami yang disimpannya itu melalui pipa. Sedangkan gas LPG itu dicairkan dengan tekanan tinggi dan disimpannya di dalam tabung. Selanjutnya penggunaannya, gas alam itu untuk bahan bakar industri, untuk pembangkit listrik dan kendaraan. Sedangkan gas LPG itu untuk memasak dan pemanas. Jadi itu hanya dalam kebutuhan rumah tangga aja. Selanjutnya komposisi, gas alam itu sebagian besar dari metana, sedangkan gas LPG itu dari propana dan butana. Selanjutnya keamanan, gas alam ini mudah menyebar dan menguap, sedangkan gas LPG itu cenderung mengendap jika bocor dan lebih berisiko untuk kebakaran. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.